Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang kedua ini atau yang ketiga ini masih kita pembahasannya berkaitan dengan maruya mauqufan 'anis sahabati fi babis sifat. Ya, riwayat-riwayat yang datang dari siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap asma wa sifat, yaitu riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab asma wa sifat, yang mana riwayat ini tidak marfu', tidak sampai ke Nabi, tapi mereka yang mengucapkan, dan sudah kita jelaskan ini hukumnya juga apa? Marfu'. Karena ingat, sahabat berbicara tentang sifat, ini akal tidak boleh bermain. Akal tidak boleh berbicara, akal tidak boleh berpikir, akal tidak boleh berpendapat. Maka tentu nggak mungkin mereka berani mengucapkannya kecuali ada bukti. Baik. Yang pertama sudah kita sebutkan, kursi. Sahabat mengatakan kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Ya. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam penjelasannya, kal mirqatili lil arsh, seperti tangga untuk arasy, singgasana. Baik. Sekarang kita ambil yang kedua, itsbatu tsiqal lillah. Menetapkan as-siqal, berat. Ya, Allah Azza wa Jalla berat. Ditetapkan Allah Azza wa Jalla berat. Ini datang dari siapa? Sahabat. Athbata ahlus sunnati wal athar. Ahlus sunnah menetapkan, ya, as-siqala lillah, Allah itu berat, sebagaimana athar as-salafiyah, riwayat-riwayat dari sahabat yang sahih, demikian juga dari tabi'in, dan berita atau sifat ini diterima oleh ahlus sunnah. Bahkan diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, muhtajjina biha, dijadikan dalil untuk melawan para pengingkar sifat. Nah, adapun ulama-ulama belakangan faqad jabanu anha, takut menyebutkan Allah Azza wa Jalla berat, takut menetapkan kalau Allah itu berat. Fastankaruha, akhirnya diingkari. Tentu mutaakhirin di sini adalah khalaf. Siapa? Lawan dari salaf itu apa? Khalaf. Wa tahasyaw min dzikriha wa riwayatiha, mereka menghindari, takut meriwayatkan dan menyebutkannya. Subhanallah. Maka Ibnul Qayyim mengatakan dalam nuniyahnya, wa bi suratis syura wa fi muzammilin, ya, dengan surat asy-syura dan al-muzammil, sirrun azimun, itu di sana ada rahasia yang agung. Sya'nuhu dzu syani, perkaranya sangat mulia. Apa itu? Fi dzikri taftiris samai faman yurid ilman bihi fahuwal qaribud dani, tentang menyebutkan bagaimana langit itu takadus samawatu yatafattar, hampir langit itu apa? Pecah. Siapa yang ingin mengetahui Allah, fahuwal qaribud dani, Allah itu maha dekat. Lam yasmahil mutaakhiruna binaqlihi, ulama-ulama belakangan tidak membolehkan untuk membawakan riwayat itu, sifat itu, ya, jubnan wa dha'fan anhu fil iman. Karena apa? Pengecut. Yang kedua, karena imannya lemah. Bal qalahul mutaqaddimuna fawarisul islami, padahal sifat-sifat ini sudah diucapkan oleh ulama mutaqaddimun,
pendekar-pendekarnya Islam. Ya, hum umara'u hadzal syani, mereka lah pemimpin-pemimpin dalam hal ini. Wa Muhammad bin Jarir at-Tabari fi tafsirihi hukiyat bihil qawlani. Di antaranya Imam Ibnu Jarir at-Tabari yang wafat tahun berapa tadi? 310 Hijriah. Telah membawakan dalam tafsirnya dua pendapat. Tayyib. Sekarang kita ingin dengar mana sahabat yang menetapkan sifat-sifat tersebut para jamaah, khususnya berkaitan dengan as-thiqal. Allah itu berat. Baik, kita ambil, tafadhal. Wa mimma ruya anhum fi dzalika an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qawlihi ta'ala takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin qala min ath-thiqal an Ka'b al-Ahbar rahimahullah fi atharihi at-tawil wa akhirih fama min as-samawati sama'un illa laha atit ka atitur rahal al-allafi awwala ma yartahil min thiqalil jabbar qala Abu Saleh al-allafi al-jadid yuridu. Baik, ambil contoh sekarang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat dan jelas ini adalah mutaqaddimin. Beliau menafsirkan firman Allah surat Asy-Syura ayat 5. Takadus samawat yatafattarna min fawqihinna. Hampir langit itu pecah dari atas. Kenapa? Minas thiqal, karena beratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'b al-Ahbar rahimahullah berkata, tabi'in, dalam athar yang panjang, di akhirnya mengatakan, fama minas samawat sama, setiap langit itu illa laha atitun, dia itu reot. Ka'atitir rahlil allafi awwala ma yartahilu min thiqalil jabbar. Taubahnya seperti reotnya ya ar-rahl, pelana. Reotnya apa? Pelana yang baru. Awwalu ma yartahil, di awal dia berjalan. Jadi onta dikasih pelana, dikasih beban. Nah, begitu dia baru jalan rewat. Nah, langit itu juga rewat. Kenapa? Min thiqalil jabbar, karena beratnya al-jabbar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, wa fil babi ya nahwihi an Khalid bin Ma'dan atau nahwuhu, dalam bab ini ada yang semisal dari riwayat Khalid bin Ma'dan, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Ikrimah rahimahumullah taala dan ulama salaf yang lainnya. Naam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi bayan at-talbis al-jahmiyah wa huwa yatakallam an athari Ka'b al-Ahbar rahimahullah as-sabiq. Qala wa hadha al-atharu wa in kana huwa riwayatu Ka'b fayahtamilu an yakuna min ulumi ahli al-kitab ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد وهو لا دافئها لا يصدقها ولا يكذبها. فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من القول من ثقل الجبار فوقهن فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. انتهى. Baik. Syekhul Islam berkata ketika berbicara tentang ucapan Ka'ab tadi para jamaah, bahwasanya setiap langit itu punya langit itu reot. Karena beratnya siapa? Allah. Karena ingat, langit di atas langit arasy, di atas arasy Allah. Semuanya merasakan berat semua nih para jamaah. Sampai langit itu yang di bawah bisa reot. Baik. Ada riwayat yang lain ya, langit itu reot, di samping itu karena malaikat. Baik. Di sini riwayat sahabat, langit itu reot karena beratnya al-jabbar. Beratnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Beliau mengatakan,
Athar ini meskipun riwayatnya Ka'ab, ingat Ka'ab ini dia mendapatkan dua zaman, dua masa. Satu zaman Yahudi, kemudian setelah itu masuk Islam. Bukan masuk Islamnya di zaman Nabi, tapi masuk Islamnya di zaman siapa? Sahabat. Maka dia itu tabi'in. Zaman Nabi belum masuk Islam dia. Nah, terkenal Ka'ab ini suka membawakan riwayat Israiliyat. Riwayat apa? Israiliyat. Maka dikatakan di sini, kemungkinan riwayatnya Ka'ab itu dari ahlil kitab, atau juga kemungkinannya diambil dari para sahabat. Nah, sementara riwayat ahlil kitab tidak ada bukti yang menunjukkan itu riwayat ahlul kitab, dan riwayat ahlul kitab pun tidak bisa ditolak mentah-mentah, tidak bisa juga dibenarkan mentah-mentah kalau tidak ada riwayat dari kita yang menguatkan. Fahaula'il a'immah al-madhkurah, imam-imam yang disebut dalam sanadnya, ingat siapa tadi? Khalid ibn Ma'dan, Al-Hasan Al-Basri, kemudian siapa? Mujahid, kemudian siapa? Ikrimah. Hum min ajallil a'immah, itu imam-imam di antara imam yang mulia. Waqad haddatsu bih, mereka sudah riwayatkan. Kan langit itu rewat karena beratnya siapa? Allah. Tidak ada satupun yang mengingkari. Dengan riwayat min thiqalil jabbari fawqahunna, karena beratnya Allah di atas mereka. Falau kana hadzal qawlu munkara, andai kata ucapan ini mungkar dalam agama Islam, menurut mereka tidak mungkin diriwayatkan dalam bentuk seperti ini. Jadi para sahabat, para tabi'in menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak marfu secara langsung, secara jelas ke Nabi SAW, tapi kalau riwayat dari mereka itu sahih, berarti imani dia para jamaah, karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Insyaallah berikutnya itsbatu dzira'ain was sadar, penetapan yang datang dari sahabat tentang az-zira'ain, dua lengan. Allah punya dua lengan, layak dengan kebesarannya. Ini kembali kepada Allah punya dua tangan. Kemudian Allah juga tangan memiliki jari-jari, semuanya layak dengan kebesarannya, tidak akan serupa dengan makhluknya. Was-sadar, demikian juga dada. Saya kira demikian. Allah taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana lupa tahiyat awal? Lupa tahiyat awal diganti dengan apa? Sujud sahwi sebelum salam, setelah tasyahudul akhir. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kalau baca Al-Quran harus wudhu dulu? Iya. Ya, untuk nyentuh ya, bukan baca. Kalau baca sih tidak ada masalah, tapi nyentuh mesti wudhu. Wallahu taala ala wa alam. Apa betul tidak boleh nyapu bakar sampah malam hari? Tidak betul, itu keyakinan jahiliyah itu. Apakah wajib mengaminkan Fatihah imam? Ya wajib. Ya Allah taala ala wa alam. Bolehkah niat nyimpan uang deposito di mana uang riba dipakai untuk kepentingan umum? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana hukum kita beri anggaran untuk acara peringatan Maulid? Ya, jelas kita ini ikut berpartisipasi dalam bid'ah, terima saja dosanya. Ya, karena kalau kita nggak ngasih anggaran pasti diperbincangkan oleh masyarakat. Itulah satu resiko. Ya, mau diperbincangkan masyarakat atau mau dicatat oleh malaikat. Ya, Allah taala ala wa alam. Saya sudah lama jualan di toko, tidak lama kemudian ada orang berjualan di samping toko saya dengan merusak harga.
Pertanyaan, bolehkah kita berperang harga? Dengan kata lain, kita menjual harga yang rendah lagi dari harga pasaran. Kita katakan ini adalah tidak boleh dalam agama kita. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari sebab rusaknya hubungan antara sesama muslim. Tidak boleh. Ya, karena telah disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'in najash, melarang jual beli najas. Sengaja mengangkat harga supaya apa? Orang tidak jadi beli, atau orang jadi beli padahal dia ditipu dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan? Baik. Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan arasy, apalagi yang lainnya. Nah, kenapa Allah tidak dikatakan tidak memerlukan arasy, namun dia di atas arasy? Allah itu enggak perlu ditanya. Mele-mele nah. Maunya serah maunya Allah. Allah itu la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Ya, sama kisahnya apa? Kok saya yang rajin kerja miskin, tetangga saya jarang kerja kok kaya? Ya maunya Allah. Ini kan perbuatan Allah pada hambanya, apalagi perbuatan Allah sendiri terhadap dirinya. Dia mau di atas, mau di mana? Ya, Allah taala ala wa ala. Jadi urusan akidah ini ada dalil terima enggak ada, jangan ribut, sudah selesai masalah. Ya, kita ini ada dalil masih saja ribut. Nah, ini dia bikin masalah. Ya, jadi tidak punya sikap taslim, menerima itu yang susah. Maka ingat, Islam itu la yathbutu qadamu islamil mar illa ala qadamit taslim. Tidak kokoh kaki kita di atas Islam sebelum kita punya sikap taslim, menerima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Padang, Ustaz. Dari mana? Padang. Baik, iya Padang. Ya, silakan. Kalau kita akikah, itu rambut anak yang dipotong itu berapa banyak, Ustaz? Yang buat Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Yang dipotong itu adalah semua rambutnya, bukan berapa dipotong. Cukur gundul baru ditimbang. Allah taala ala wa alam. Di masjid lingkungan kami orang non Islam setiap tahun ada kurban. Apa boleh diberi? Kenapa tidak boleh? Boleh. Sebagai ta'liful qulub, untuk menjinakkan apa? Hatinya, boleh. Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala wa ghtasal," siapa mandi seperti mandi besar, wadana mendekat dari imam, wabtakar kemudian berpagi-pagi ke masjid, wastama mendengar dengan seksama, bukan tidur. Ini luwe itu masih eloran salat Jumat nih. Doni banyak eloran salat Jumat. Kumbena lemak lau udah datang kan. Ya, maka setiap langkah itu pahala setahun, pahala puasa dan pahala berdiri salat malam. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Targhib wa Tarhib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Allah taala ala wa alam. Hukum seorang ibu menyembunyikan kejahatan anaknya tersebut diantar ke suatu daerah. Anak sudah berulang kali keluar masuk penjara. Sekarang ini anaknya jadi buronan. La ilaha illallah. Kalau dia jahat tidak usah disembunyikan, biar dididik dulu, sekolah dulu di penjara. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, kami pernah bekerja di lembaga riba, Ustaz. Tapi sekarang sudah berhenti, Ustaz. Tapi ada beberapa benda yang kami beli sewaktu bekerja di lembaga riba tersebut. Apakah itu boleh dipakai atau harus dimusnahkan, Ustaz? Seperti kayak rumah mungkin atau apa gitu, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Kita katakan, ya, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka afallahu amma salam. Allah Azza wa Jalla maafkan yang sudah berlalu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah mencuri topi atau jubah hijau
Ya, kebesaran kelompok. Sebagaimana bolehnya mencuri gitar alat musik. Siapa yang bilang boleh mencuri gitar itu? Gak ada itu. Jadi mengingkari kemungkaran itu bukan dengan cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang baik. Nah, inilah dia pentingnya apa? Belajar. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah deposito di bank syariah bagi hasil? Kita lihat dulu akadnya apa. Kalau akadnya sekedar deposito, ini tetap nggak boleh. Ini namanya memperbanyak uang atau apa, meranakan KP yang sama saja. Ya, hanya dilabel-labeli syariah. Jadi lihat dulu konsepnya bagaimana. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah saya membedakan harga barang antara bayar cash dengan ngutang? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam.